apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 10 tahun tewas tenggelam di saluran irigasi. Diduga ingin balas dendam kepada suami, seorang perempuan melakukan siaran langsung di media sosial saat melakukan adegan mesum dengan mantan pacarnya. Pemerintah Kabupaten Maros meresmikan Sauraja atau Rumah Adat Karayeng Loe Ripakere. Seorang bocah berusia 10 tahun tenggelam dan terbawa arus sejauh 1 km di saluran irigasi. Naas, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Sang ibu menangis histeris saat melihat anaknya sudah tak bernyawa. Ia tak menyangka mendapati anaknya yang masih berusia 10 tahun sudah terbujur kaku. Ia tenggelam di sungai irigasi. Kejadian bermula saat sang bocah sedang bermain di pinggir saluran irigasi Dusun Paku yang berada di Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Diduga terpeleset, korban terjatuh dan terbawa arus saluran irigasi yang mengalir deras. Setelah 1 jam pencarian, warga yang turun ke saluran irigasi berhasil menemukan jasad korban. Warga yang menemukan jasad korban berteriak histeris dan langsung membawa korban ke Puskesmas Kampili, Kecamatan Palangga. Sebelumnya warga mendapatkan informasi adanya bocah tenggelam yang diumumkan di masjid. Korban ditemukan 1 km dari titik tenggelam. Anak-anak yang tenggelam setelah mamanya cari, kita bantu cari di sungai, bilang anaknya tenggelam. Setelah diumumkan di masjid, baru masyarakat turun semua berbondong-bondong untuk cari. Kurang lebih 1 kilo baru didapat itu anak-anak. Di bawah air? Di bawah air didapat. Karena itu sandalnya mamanya dia lihat. Jadi kita lomba-lomba turun di sungai cari itu anak-anak. Berapa lama proses pencarian itu baru didapat? Lebih 1 jam baru didapat itu anak-anak pencarian. Karena masyarakat berbondong-bondong pergi cari. Setelah diperiksa keadaannya di puskesmas, yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak puskesmas Palangga. Dia jatuh atau apa ini kronologinya? Kronologi itu dia main. Yang bersangkutan main di saluran irigasi, akhirnya terdampak pada yang bersangkutan karena kalau dilihat dari kronologisnya itu yang bersangkutan itu belum terlalu lincah berenang. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya bocah di saluran irigasi ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi memastikan wanita yang ditemukan dalam koper tewas sebelum dimasukkan ke dalam koper pakaian. Korban tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala belakang. Misteri mayat dalam koper perlahan mulai terungkap. Aparat gabungan dari unit Reskrim Polres Pangkep dibantu Resmo Polda Sulsel menemukan adanya tindak pidana pada korban. Pasalnya, sejumlah barang berharga milik korban seperti handphone dan motor yang digunakan korban untuk berjualan gorengan tidak ditemukan di rumah kontrakannya. Polisi juga memastikan jika korban dalam keadaan tewas sebelum dimasukkan ke dalam koper. Korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala belakang akibat hantaman benda tumpul. Hingga kini polisi telah memeriksa 15 orang saksi, terdiri dari kerabat, teman, hingga anak korban. Untuk kasus sementara itu korban meninggal dunia diakibatkan karena hantaman benda tumpul yang cukup keras di area kepala. Kalau untuk dicurigai ada dan yang paling kalau dicurigai pasti ada, cuma masih kita dalami. Untuk sementara belum bisa kami pastikan karena memang korban ini agak cuek dan tidak bersosialisasi di lingkungannya. Agak tertutup. Ya. Dari mana saja? Semua kita periksa. Mau tetangga, mau orang yang pernah melihat, keluarga, semua kita periksa. Korban bernama Ramlah, 47 tahun, merupakan pedagang gorengan keliling. Namun korban diketahui tidak terlalu sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
Dia kesehariannya itu seperti apa ya, Bu? Sejak kurang tahu, itu saja jual-jualannya. Yang jual kue itu ya? Iya. Dia itu biasa di mana, Bu, jual kue itu? Iya, dia keliling lah. Di Dia sekolah gitu? pindah-pindah dari sekolah, sampai sampai SMA, Kapolsek, Jago. Kapan terakhir kita ketemu itu sama almarhum? Itu di hari Jumatnya di Masjid Agung, Pak. Sholat berjamaah. Rumah kontrakan yang menjadi saksi bisu tewasnya wanita paruh baya itu dipasang garis polisi. Sementara pihak keluarga masih menunggu hasil pemeriksaan dan autopsi yang dilakukan polisi. Jenazah korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Seorang perempuan diduga dengan sengaja melakukan siaran langsung di media sosial saat melakukan adegan mesum dengan mantan pacarnya. Diduga pelaku ingin balas dendam kepada suaminya karena sakit hati. Tak habis pikir, wanita muda ini melakukan siaran langsung saat melakukan adegan mesum dengan sang mantan pacar. Bukan tanpa alasan, pelaku berinisial FT diduga nekat melakukan hal tersebut karena sakit hati dengan sang suami yang diduga berselingkuh dengan wanita lain. Dari pemeriksaan polisi, pelaku sengaja melakukan siaran langsung tersebut agar dilihat oleh sang suami. Ya, kemudian untuk saat ini masih dilakukan pendalaman untuk menggali lagi terkait dengan masalah bersama siapa, kemudian barang bukti lain yang mungkin nanti akan kami cari. Terus motifnya sendiri nanti gara-gara apa kira-kira? Untuk motif saat ini dari pengakuan si saudari F ini, karena yang bersangkutan ini sakit hati dengan suaminya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tersebar di video tersebut. Nah, ini memang dengan maksud tujuan agar si suami ini melihat atau mungkin membalas dendam dengan suaminya. Dari pengakuan pelaku, siaran langsung itu dilakukan atas persetujuan pelaku dan mantan kekasihnya yang berinisial KS. Meski sedang hamil 4 bulan, FT dan KS sepakat untuk membalas dendam suami FT dengan melakukan adegan suami istri secara live di media sosial. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan mengejar pemeran pria dalam video mesum tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Sementara itu, suami FT telah melaporkan istrinya ke Polres Sidrap karena merasa keberatan istrinya berzina dengan laki-laki lain. Kelompok Inspirasi Wanita Nusantara Indonesia atau IWANI juga melaporkan FT terkait pelanggaran UU ITE dan pornografi. Sang suami berinisial HD akhirnya melaporkan sang istri ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Sidrap. Sambil didampingi orang tua dan pendamping, pelaporan ini dilakukan pada Selasa lalu. HD keberatan dengan perilaku sang istri, pasalnya HD dan FT masih memiliki ikatan perkawinan yang sah. Selain dilaporkan terkait perzinahan, kelompok Inspirasi Wanita Nusantara Indonesia atau IWANI juga melaporkan FT terkait pelanggaran UU ITE dan pornografi. Perzinahannya lebih kepada dia tidak terima istrinya berzina karena sampai saat ini saudara F masih sah jadi suaminya Hendy atau Wendy. Kebetulan sebenarnya kami dari IWANI yang kebetulan semalam kami melaporkan terkait undang-undang ITE-nya pornografi ya, tetapi hari ini kembali dilaporkan oleh suaminya terkait perzinahan. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk suami pelaku. Polisi juga masih mengejar orang yang merekam dan menyebarkan video live tersebut. Kita kemarin tersebarnya dari media, ini direkam. Jadi video tersebut live, kemudian ada yang merekam. Nah, kemungkinan nanti kita akan cari siapa yang merekam ini. Nah, baru nanti kita akan ambil keterangan informasinya. Namun kami juga ini sementara juga mengkonfirmasi dari pihak suaminya akan melaporkan tentang masalah perzinahan. Atas perbuatannya, FT terancam dijerat pasal pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap.